Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat Risalah Al-Muslimun yang berbahagia? Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kasih sayang dari Allah dan selalu diberikan petunjuk serta ditetapkan dalam keimanan dan keislaman kita hingga kematian datang menyebut kepada kita. Sahabat yang berbahagia, tentu di kehidupan kita bertemunya semua kepentingan-kepentingan, bercampurnya pandangan-pandangan ke setiap harian kita itu hingga menyambut sebuah pikiran-pikiran yang semestinya ramah terhadap kebaikan dan tidak menjadi persembunyian setan untuk mengantarkan pikiran-pikiran yang kotor dalam kehidupan kita. Masih akan kami sampaikan tentang tulisan dari Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, pakar sejarah dan pengamat politik Islam. Beliau menyampaikan tulisannya yang dipublish oleh persis.org.id dengan judul Sikap dan Aksi Para Aktivis Islam Indonesia terhadap Penjajahan Baitul Maqdis. Kekalahan Turki Utsmani dalam Perang Dunia ke-1 1914-1917 dari Inggris dan sekutunya telah mengubah peta politik di Timur Tengah. Turki Utsmani yang semula menjadi penguasa atas kawasan itu harus kehilangan banyak wilayah di bawah kekuasaannya di Timur Tengah, tidak terkecuali kawasan Baitul Maqdis atau Yerusalem atau Islamic Jerusalem. Kawasan ini sudah sejak lama menjadi incaran Inggris dengan alasan ingin merelokasi orang-orang Yahudi yang bermasalah di Eropa. Walaupun mungkin motif agama dan balas dendam perang salib ada di belakang itu. Akan tetapi, berkali-kali Sultan Abdul Hamid menolak permintaan Inggris dan komunitas Yahudi untuk membangun pemukiman resmi dan permanen untuk Yahudi di Baitul Maqdis. Walaupun tolakan itu dalam posisi Utsmani sudah semakin lemah. Setelah kalah dalam Perang Dunia ke-1, Utsmani tiada kuasa lagi mencegah ketika Arthur Balfour mengeluarkan pengumuman bolehnya orang-orang Yahudi membangun pemukiman di kawasan ini. Karena saat itu Baitul Maqdis secara de jure berada di bawah kekuasaan Inggris. Pemberian Inggris atas wilayah Baitul Maqdis dan beberapa kawasan di sekitarnya yang kemudian diberi nama Palestina kepada Zionis Yahudi ini merupakan bagian dari kesepakatan atas dukungan Zionis internasional terhadap Inggris pada Perang Dunia ke-1. Sejak tahun 1917 ini dibuat suatu kesepakatan aneh yang tidak pernah terjadi dalam sejarah antara Inggris dan Yahudi. Tepatnya tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menjanjikan kepada bangsa Yahudi bahwa mereka akan dibangunkan tanah air khusus bagi bangsa Yahudi di kawasan yang oleh Inggris dinamakan Palestina. Ini jelas aneh. Bangsa Yahudi tidak pernah menghuni kawasan ini, tidak pernah juga menaklukkannya, walaupun Yahudi berada di pihak Inggris pada Perang Dunia ke-1. Tiba-tiba bangsa yang tidak punya hak apa-apa di tanah ini ingin membangun negaranya di sini. Disinilah pedzaliman dimulakan di Baitul Maqdis. Apalagi pada tanggal 9 Desember 1917, Jenderal Allenby berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dan menganggapnya sebagai kemenangan perang salib. Kejatuhan Baitul Maqdis ke tangan Inggris ini kemudian secara bertahap diikuti dengan runtuhnya kekhilafahan Utsmani di Istanbul. Mula-mula, Turki muda berhasil melemahkan peran khalifah yang kalah perang hanya sebagai simbol keagamaan. Akan tetapi kemudian pada bulan Maret 1924 secara resmi institusi kekhalifahan dihapuskan dan didirikan negara Turki sekuler sebagai suatu negara bangsa. Dalam banyak riset disebutkan bahwa keruntuhan Utsmani ini disebabkan semakin melemahnya kekuasaan khalifah daripada disebabkan karena kekalahan dalam perang. Salah satunya karena semakin kokohnya gerakan Turki muda yang berkolaborasi dengan Inggris dan Zionis Yahudi yang menggerogoti kekuasaan khalifah. Runtuhnya kekhalifahan Utsmani menyebabkan situasi di Baitul Maqdis semakin memburuk. Inggris melepaskan kawasan Baitul Maqdis secara keseluruhan dari Syria sesuai dengan kesepakatan dengan Prancis tahun 1916, perjanjian Sykes-Picot, dan membentuk kawasan sendiri setelah kawasan ini ditaklukkan yang dinamakan Palestina. Kawasan ini termasuk Baitul Maqdis di dalamnya. Setelah dikuasai Inggris, kemudian diserahkan kepemimpinannya kepada seorang Yahudi yang bernama Herbert Samuel antara tahun 1920-1925. Sampai berdirinya negara Israel pada tahun 1948, penguasa-penguasa di Palestina yang diangkat Inggris, semuanya dalam rangka memuluskan misi pendirian negara bagi orang-orang Yahudi dan mengusir bangsa Arab Baitul Maqdis dari tanah mereka sendiri. Runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani dan jatuhnya salah satu warisan umat Islam sedunia, yaitu Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, menjadi perhatian tersendiri bagi umat Islam. bukan hanya di kawasan, tetapi juga seantero dunia Islam, tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun antara tahun 1917 sampai 1945,
Situasi di dalam negeri Indonesia pun tidak kalah genting. Rakyat Muslim Indonesia tengah menghadapi masa akhir kolonialisme bangsa Eropa, terutama Belanda yang telah lama mencengkeramkan kekuasaannya di tanah yang berpenduduk mayoritas Muslim ini. Oleh sebab itu, situasinya kurang lebih sama-sama sedang dijajah. Situasi yang sama-sama sedang dalam kolonialisme ini tidak menyebabkan umat Islam Indonesia kehilangan sensitivitas dan kepedulian sesama umat Islam di belahan bumi lain. Apalagi menyangkut salah satu warisan umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa yang disucikan. Apa yang mendorong mereka melakukan hal tersebut? Juga bagaimana reaksi pemerintah Hindia Belanda terhadap aksi-aksi umat Islam Indonesia atas penderitaan saudara mereka di Baitul Maqdis? Dengan mengungkap masalah-masalah tersebut diharapkan kita akan menemukan jejak sejarah atas sikap rakyat dan para pemimpin Indonesia terhadap masalah-masalah di Baitul Maqdis dan Palestina. Kisah pemerintah Indonesia setelah merdeka, seperti penolakan pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap ini merupakan sikap ideologis para pendiri negara ini, yang apabila terjadi perubahan berarti terjadi pengkhianatan atas cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia. Sahabat Ram yang berbahagia, mari kita ikuti tentang munculnya gagasan pan-islamisme awal abad ke-20 di Indonesia. Untuk menelusuri sikap para aktivis dan umat Islam Indonesia pada umumnya terhadap masalah-masalah di dunia Islam, terlebih dahulu harus diurai mengenai gagasan pan-islamisme yang pada abad ke-20 menjadi salah satu wacana yang cukup penting di kalangan para aktivis Islam. Pan-islamisme adalah gagasan tentang persatuan Islam sedunia yang diserukan banyak pemimpin dan aktivis Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, dan lainnya. Gagasan ini muncul setelah kolonialisme terhadap negeri-negeri Islam di Asia dan Afrika oleh negara-negara Eropa semakin kuat. Pada saat yang sama, kekuatan Turki Utsmani yang selama berabad-abad memainkan peran sebagai negara adidaya yang melindungi banyak kawasan Islam di dunia semakin melemah sejak abad ke-19. Puncaknya terjadi pada saat kekalahan Utsmani pada Perang Dunia I yang berujung runtuhnya kekhalifahan Islam terakhir ini. Sahabat Ram yang berbahagia, gagasan pan-islamisme ini segera menjadi wacana hampir di semua kawasan Islam, baik yang sudah dijajah sejak lama seperti kawasan Asia Tenggara maupun yang baru saja direbut dari kekuasaan Utsmani seperti kawasan Timur Tengah. Umumnya gagasan ini bersemai di antara para pemimpin yang dipertemukan antara satu dengan yang lainnya. Titik-titik pertemuan paling penting adalah di Mekah saat mereka melaksanakan ibadah haji dan di bangku-bangku perkuliahan seperti di Universitas Al-Azhar. Gagasan ini cepat menyebar kemana-mana yang efeknya pada abad ke-20 semangat umat Islam untuk menggalang persatuan untuk memulihkan kembali kekuatan Islam menghadapi kolonialisme Barat mengalami peningkatan yang cukup tajam. Di Indonesia, gagasan pan-islamisme ini dipopulerkan oleh para aktivis yang nanti oleh sebagian peneliti disebut sebagai kelompok Islam modernis yang mendirikan gerakan-gerakan Islam seperti HOS Cokro Aminoto, pendiri Sarekat Islam. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Lalu Syekh Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ahmad Hasan, guru utama Persis, Persatuan Islam, dan lainnya. Gerakan yang mereka dirikan di Indonesia memang tidak secara khusus untuk mengkampanyekan gagasan pan-Islam, tetapi untuk memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia yang tengah dijajah Belanda. Akan tetapi, sahabat Ram, pan-islamisme menjadi salah satu wacana yang sering mereka munculkan apabila berbicara mengenai masalah dunia Islam. Walaupun gagasan ini dipopulerkan oleh kalangan muslim modernis, namun di kalangan muslim tradisionalis yang di Indonesia diwakili oleh Nahdlatul Ulama atau NU pun gagasan ini diterima. Artinya semua umat Islam setuju pada tataran gagasan tentang perlunya persatuan di antara umat Islam sebagai perwujudan dari keharusan berjamaah yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Salah satu contoh respon terhadap persatuan umat Islam yang ditunjukkan oleh para aktivis Islam di Indonesia ini adalah apa yang mereka lakukan saat kekhalifahan Utsmani runtuh. Sarekat Islam sebagai pelopor gerakan Islam yang banyak memberikan perhatian pada masalah-masalah politik segera memberikan respon atas keruntuhan kekhalifahan Islam terakhir ini.
Dalam beberapa edisi majalahnya, SI atau Sarekat Islam menunjukkan sikapnya terhadap runtuhnya kekhalifahan Utsmani. Tidak hanya sampai di situ, Sarekat Islam juga menggagas Kongres Al-Islam yang bertujuan untuk mempersatukan kekuatan-kekuatan gerakan Islam di Indonesia. Dalam kongres-kongres ini, masalah runtuhnya kekhalifahan Islam menjadi salah satu pembicaraan penting. Kongres ini kemudian berkembang menjadi kongres yang diselenggarakan oleh seluruh organisasi Islam di Indonesia. Begitu juga ketika ada undangan konferensi internasional yang membicarakan mengenai masalah kekhalifahan Islam ini, dikirim pula utusan-utusan menghadirinya, baik di Mekah maupun di Mesir. Walaupun konferensi-konferensi tersebut belum sampai melahirkan kekhalifahan baru, namun semangat persatuan umat Islam dari para aktivis Islam di Indonesia terlihat amat besar. Bahkan mereka melihat bahwa gagasan nasionalisme sempit yang hanya mementingkan kepentingan suatu bangsa tertentu sebagai sesuatu yang tidak Islami. Sikap ini menjadi dasar penting yang akan membentuk persepsi para aktivis Islam di Indonesia ini terhadap masalah Baitul Maqdis. Artinya, sikap terhadap Baitul Maqdis merupakan konsekuensi lanjutan dari sikap dasar aktivis Islam di Indonesia terhadap masalah dunia Islam secara umum. Selain sikap terhadap masalah persatuan dunia Islam, pandangan-pandangan para aktivis Islam terhadap masalah Baitul Maqdis juga didasari atas solidaritas dari sesama negara jajahan. Para aktivis Islam di Indonesia menghadapi musuh-musuh yang sama dengan yang dihadapi oleh penduduk Baitul Maqdis, yaitu bangsa Eropa. Dukungan terhadap nasib penduduk Baitul Maqdis di sisi lain juga memberikan semangat perlawanan terhadap Belanda di Indonesia semakin kuat. Dorongan ini menambah semangat kemerdekaan semakin membara. Sikap dan aksi para aktivis Islam di Indonesia terhadap penjajahan Baitul Maqdis pada bagian pertama kami cukupkan sekian dulu dan kita sambung pada YouTube berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.